wabarakatuh. Halo ayah bunda dan seluruh sahabat ICBS TV dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan episode podcast ICBS TV kali ini bersama Ananida yang akan memandu podcast ke depannya. Nah, di sini dalam podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber langsung dari santriwati ICBS Payakumbuh, langsung didatangkan dari Kompleks Ummul Qura. Nah, di sini udah ada Uhti Zelin dan Sabita. Halo pemirsa ICBS TV. Nah, Zelin dan Sabita ini, ayah bunda dan sahabat ICBS TV, merupakan dua santri yang telah berhasil melakukan inovasi melahirkan produk rumah tangga baru berupa sabun cuci piring yang sudah kita tampilkan di display. Nah, Zelin dan Sabita ini melakukan inovasi membuat sabun cuci piring secara mandiri di asrama mereka masing-masing, yaitu tujuannya untuk menjawab gerakan boikot produk pro-Israel, betul? Iya, betul. Nah, jadi Zelin dan Sabita ini memberikan alternatif atau solusi dari gerakan boikot yang saat ini sedang kita tahu sedang ramai ya digencarkan oleh umat muslim, dan tidak hanya umat muslim tapi juga seluruh masyarakat di dunia ya, terkhusus aktivitas-aktivitas di humanity. Nah, jadi sebelum kita lanjut membahas tentang sabun cuci piring yang menarik ini, kita ke Zelin dan Sabita ya dulu nih. Kita ke sosok di balik lahirnya sabun cuci piring ala santri. Zelin dan Sabita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Oke, kita kenalan dulu ya. Zelin, mulai dari Zelin ya. Zelin boleh asalnya dari mana, kelas berapa, dan apa nih saat ini kegiatannya? Kesibukan kegiatannya selain membuat sabun ya, gimana? Namanya Zelina Kausar, biasa dipanggil Zelin. Ana berasal dari Solok Selatan. Oh, Solok Selatan. Ya, sekarang lagi di kelas 11. Kelas 2 SMA ya? Ya, jurusan IPA dengan program khusus Tim Tank, Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Ya. Jadi sekarang selain kesibukan sebagai santri, Ana juga sekarang lagi gabung sama organisasi di sekolah. Ya, namanya BES, Badan Eksekutif Santri. Oh, okay. Ya, alhamdulillah sekarang Ana diamanahkan sebagai presiden BES. Oh, Masya Allah, Ibu Presiden ya sekarang hadir di podcast ICBS TV. Sebenarnya juga akhir-akhir ini lagi ada kesibukan lain juga. Buat persiapan Olimpiade Sains Nasional. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Di bidang apa nih Kak Zelin? Di bidang biologi. Oh, Masya Allah, calon dokter ya? Ya, Oke, amin. Kita doain semoga Zelin bisa mencapai cita-citanya. Ya, insya Allah lombanya tanggal 27 besok. Maret. Oke. Ya. Semoga lancar ya Zelin. Oke. Zelin tadi sibuk dengan kegiatannya sebagai presiden dan pelatihan ya Zelin untuk OSN. Kalau Sabita gimana nih Sabita? Apakah di BES juga atau gimana? Nah, perkenalkan, nama saya Sabita Nabila Faisal, berasal dari Duri. Sekarang sedang duduk di kelas 11 jurusan IPA, terkhusus penjurusannya Tim Tank juga. Oh, ya, berarti Sabita satu kelas nih. Nah, selain jadi santri, Ana juga diamanahkan, alhamdulillah berada di keamanan nih. Oh, bagian keamanan. Ya, di BES-nya bagian keamanan. Itu Wahid, Isnan, Selasa. Berarti suka bikin santri lari-lari ya Sabita kalau di asrama. Contohnya tuh kayak kami membantu ustazah untuk mengkondisikan santri-santri di sini. Terus kalau malam-malam itu kami patroli buat menjaga santri agar santri-santri kalau malam itu sudah berada di maskannya di asrama masing-masing. Di asrama masing-masing. Oke, berarti Zelin nih tadi presiden, terus juga aktif lomba. Sabita juga di bagian keamanan yang mengkoordinir santri ya. Berarti dari pagi sampai malam sebelum santri tidur juga keamanan ini ikut kontribusi ya, membantu ustazah. Berarti kan padat banget nih ya jadwalnya, karena kita tahu jadi santri aja itu udah padat ya kegiatannya dari pagi sampai malam gitu kan. Tapi Zelin Sabita ini di sela-sela kegiatan yang padat dan sibuk itu, yang produktif itu, kok bisa nih masih kepikiran gitu melahirkan inovasi membuat produk sendiri, padahal kan udah sibuk banget nih. Terus juga masih kelas 11 ya kan, masih kelas 2 SMA gitu. Biasanya kan kita juga
kelas 2 ya udah gitu kan, ikutin alur gitu, kita belajar ya kayak Zelin ikut lomba gitu, belum kepikiran nih biasanya ke sana gitu buat bikin inovasi produk baru, apalagi kita santri gitu kan. Boleh dong diceritain awal mulanya kenapa bisa lahir produk sabun cuci piring ini? Jadi kan kami tadi sekelas nih kan, kelas dengan program khusus Tim Tank. Jadi kelas yang program khusus Tim Tank ini tuh kami belajarnya tuh banyak di bidang syar'i gitu. Oh, berarti beda ya sama jurusan IPA yang biasa. Tapi tetap belajar IPA juga. IPA cuman ada tambahan khusus penjurusan kayak bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir. Nah, berarti gitu. Malah lebih banyak dong kan mapelnya gitu. Nah, terus jadi guru-guru yang ngajar pelajaran syar'i ini itu memang lulusan dari Timur Tengah juga langsung gitu. Masya Allah. Ya Al-Azhar ya. Oh iya, Masya Allah. Jadi memang kami dikasih informasi tentang Timur Tengah juga. Oh, informasi-informasi terkini, update-updatean gitu ya. Jadi meskipun kita santri gitu, tapi tetap update nih sama berita apa sih yang terjadi di dunia sekarang gitu ya. Terkhususnya Palestina sendiri. Oh iya Palestina. Palestina kan sekarang topik dunia banget ya, jadi perbincangan banget di mana-mana, khususnya buat Muslim. Oke, boleh lanjut terus. Jadi kami kayak dikasih tahu juga nih barang-barang ini diboikot karena mendukung Zionis. Zionis kan kita tahu sendiri ya, berapa banyak para syuhada yang dibunuh oleh Zionis kan. Jadi kalau ada produk yang diboikot, pasti ada alternatifnya kan buat solusinya ya. Kita harus ada produk alternatif lain ya. Mungkin kan kita nyuruh orang boikot ini, boikot itu, tapi solusinya sendiri nggak ada. Nggak ada solusinya gitu. Kita sendiri juga nggak tahu terus pakai produk apa gitu. Sementara produk boikot ini sebenarnya juga produk yang biasa kita pakai kan, memang biasa banget kita pakai sehari-hari. Iya, dari pagi kan sampai tidur pasti pakai barang-barang yang pro Zionis juga banyak kan. Kebanyakan. Jadi kami dikasih challenge nih sama Ustazah Ismarni. Oh iya, langsung dari Ustazah Ismarni berarti challenge. Kami dikasih tantangan buat bikin produk yang bisa gantiin barang-barang yang diboikot. Oh gitu. Jadi menarik nih, berarti sebenarnya sabun cuci piring ini lahir sebagai jawaban dari tantangan dari Ustazah Ismarni. Oke. Jadi karena baru mulai ya, istilahnya pencetus lah gitu kan. Jadi mulainya dari yang sederhana dulu, dari yang sering kita pakai deh gitu. Jadi kami memutuskan buat bikin sabun cuci piring yang sering kita pakai kan, tiap bangun tidur itu kan nanti makan pagi cuci piring, makan siang cuci piring, makan malam cuci piring lagi. Jadi awalnya dapat tantangan itu kami langsung kayak ayo kita bikin, pasti bisa lah gitu kan. Jadi langsung kami tanya-tanya sama ustazah di bidang kimia, ustazah itu kan. Jadi ustazahnya bilang, coba deh Antuna cari-cari aja dulu gimana-gimananya, cari jurnalnya mungkin. Alhamdulillahnya juga sekolah dan ustazah-ustazah lain tuh memang mendukung juga. Ya kan, seperti kita tahu tuh di pesantren kan nggak boleh megang gadget ya kan. Terbatas ya. Kita nggak seleluasa kalau misalnya di rumah gitu. Tapi karena dukungan dari ustazah-ustazah juga, akhirnya kami diberikan izin dengan syarat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Berarti Zelin sama Sabita ini meskipun memang mandiri, bikinnya berdua ya, maksudnya emang lahirnya sebenarnya pencetus awalnya berdua kan. Tapi ustazah tuh juga tetap memfasilitasi, juga tetap mendukung berarti ya. Berarti tetap dibimbing juga. Tetap dibimbing. Nah kan ustazah nih udah bimbing Sabita sama Zelinnya, tapi ini kan yang action langsung turun di lapangan. Tentunya pas kita dalam proses membuat sabun ini nih, sabun nggak langsung penuh gitu aja kan, maksudnya ada proses membuatnya, ada proses segala macam, pasti ada gagal, ada berhasilnya. Boleh dong ceritain apa sih jatuh bangunnya dalam membuat sabun ini gitu? Awalnya tuh kan waktu dapat tantangan itu kan kami langsung nyari-nyari jurnal-jurnal formula-formula sabun gitu ya. Kan banyak tuh di internet kan. Akhirnya kami cari yang memang pas gitu buat kita, yang simple, yang berkualitas juga gitu kan. Yang gampang tapi hasilnya tetap ini ya berkualitas. Akhirnya kami tanyain nih lagi ke ustazah
bidang kimianya kan, sayanya bilang coba aja langsung eksperimen gitu. Jadi disaranin langsung coba gitu ya. Jadi waktu kami pertama itu kan langsung beli bahan nih, beli bahan, langsung ayo kerjain aja nanti. Akhirnya malam-malamnya langsung kami bikin. Wow, ya. Langsung. Waktu pertama tuh kan nyampur-nyampurin bahan, masukin formula lain gitu kan. Akhirnya pas udah jadi diaduk-aduk semuanya kan, nggak langsung jadi dong kan kita bikin ya. Ini nggak sih sempat gagal teksturnya nggak sesuai dengan agak terlalu padat gitu, terlalu kental gitu dia ya. Terus gimana Zelin sama Sabita benerin lagi bikin formula baru atau gimana tuh? Awalnya kayak gimana ya bingung ya kan. Terus akhirnya kami cari-cari lagi gimana cara mengatasinya kan. Ternyata ada nih disuruh tambahin ini. Akhirnya kami bikin lagi, tambah lagi. Tambah air, tambah ini kan. Tapi kan kalau seandainya kita udah bikin satu formula terus ditambah bahan lain, jadi bahan yang lainnya nambah gitu kan. Beda lagi rasionya kan. Iya, takarannya. Akhirnya bikin lagi, masukin lagi ini. Pokoknya banyak deh revisi terus kan. Akhirnya sampailah ke memang yang udah pas ya formulanya. Itu waktu pertama tuh ini formula pertamanya. Oh, ini yang pertama nih. Ya. Jadi waktu formula pertama itu warnanya masih biru nih. Emang karena biru. Tapi memang waktu udah kami distribusikan juga ke ustazah dan santri Ummul Qura ya. Itu masih kayaknya kurang kental deh Kak. Kayaknya berarti ada feedback ya dari konsumennya gitu. Akhirnya kami nerima dong kan. Oh iya deh kayaknya kami bikin lagi formula baru. Coba revisi lagi. Itu alhamdulillah dapat formula yang lebih bagus lagi. Nih kayak gini. Oh, berarti ini beda ya berarti sama yang ini. Ya. Dari segi itunya kekentalannya aja beda. Warnanya aja sudah beda ya. Hijau. Oke. Terus berarti nih tadi ada feedback dari masyarakat Kompleks Lampasi khususnya karena bikinnya di sana, berarti diedarkan di lingkungan terdekat dulu nih. Berarti ini udah diedarkan maksudnya udah ada konsumen yang menggunakan produk sabun ini berarti ya? Udah. Nah, sebelumnya tuh sampai bisa digunakan tuh gimana? Kan biasanya nih ini produk ini ya, maksudnya produk yang digunakan buat peralatan makan nih gitu. Otomatis kan ada prosedurnya dong buat uji klinisnya segala macam. Itu ada nggak gimana Sabita sama Zelin? Ya, jadi kemarin kami juga setelah membuat produk pertama itu kami langsung karena ustazah mendukung juga kan, kami langsung dibawa ke labor Politani. Oh, berarti udah dibawa ke labor. Udah dan ke klinisannya, dan alhamdulillahnya kata laborannya itu udah sesuai dengan pH sabun yang bagus. Masya Allah. Berarti ini udah sesuai ya sama standar pasarnya gitu. Udah dicobain juga sama laborannya. Dan sejauh ini sama orang-orang yang udah menggunakan produk ini berarti feedbacknya cuman di masukannya cuman di itu aja ya tadi teksturnya ya. Cuma di teksturnya ya, keluhan-keluhan kayak biasanya ini kan sabun-sabun kayak gini tuh kalau misalnya apalagi buat yang kulitnya sensitif tuh kan gampang rentan ini ya merah-merah atau iritasi gitu. Berarti sejauh ini nggak ada keluhan-keluhan alhamdulillah sejauh ini ya. Karena udah dibawa ke labor juga gitu, berarti udah teruji klinis. Oke. Nah, terus ini sebenarnya dari tadi tuh ini mencuri perhatian banget ini logonya. Jadi ini tuh memang nama mereknya ini Nyupir, di sini Nyupir. Oke, ini sebenarnya unik ya karena biasanya kita kalau dengar Nyupir tuh kayak ada aja Nyupir tuh kebayangnya ya kita bawa kendaraan gitu kan, Nyupir. Supir ya kan. Tapi kenapa nih dipilihnya tuh Nyupir gitu? Jadi nama nama mereknya gitu. Nah, jadi awalnya kami udah berusaha mencari-cari tuh. Karena produknya udah siap, kami pun berusaha mencari kan kayak apa sih nama yang bagus, udah kami cari seestetik mungkin. Ternyata saran dari Ustadz Feldi sendiri, dari wakil pimpinan langsung dari Ustadz Feldi nih menyarankan tuh kayak Nyupir aja. Terus kami tanya kenapa Nyupir Ustadz? Karena Nyupir itu identik dengan santri. Gitu. Jadi otomatis kalau kayak orang yang make Nyupir, iya santri ini yang buat gitu loh. Karena ini juga sebenarnya kalau buat
orang awam yang ini juga maksudnya ya kayak tadi gitu nyupir kebayangnya ke sana gitu ya gitu. Istilah berarti ini istilah santri yang diperkenalkan ke masyarakat gitu ya. Kan biasanya mau kemana? Nyupir. Itu mau kemana gitu. Nyupir. Minta sabun dong, mau nyupir. Kan emang mau nyupir tapi minta sabun gitu. Karena sebenarnya singkatan ya. Nyuci piring. Kan emang gogi juga. Ya, gosok gigi. Oke. Unik ini unik. Oke. Ini ya noda membandel nyupirin aja gitu. Oke. Terus ini juga yang menarik banget ini dari logonya, biasanya tuh kan kayak kalau misalnya sabun cuci piring yang biasa kita temuin nih, yang biasa kita lihat itu kan logonya ya kayak lemon gitu, gelas ciling-ciling tuh yang kinclong, piring kinclong gitu kan biasanya. Tapi ini ilustrasi kan ya. Tapi ini ilustrasi yang dipilih gitu. Jadi ini ada ininya juga nggak? Pasti ada pertimbangan dong naruh logonya tuh kayak gini. Boleh dong diceritain awal mula kenapa memilih logo ini? Apa dari Zelin sama Sabita sendiri gitu? Jangan-jangan yang bikin sendiri atau gimana? Oh enggak. Itu anti AI ya. Berarti dibikin sendiri, beneran dibikin sendiri. Iya, bikin sendiri pakai digital. Masya Allah. Gitu. Berarti bakat santri juga nih berarti. Iya, bakat santri juga. Jadi kemarin itu Zais Marli sempat ngebuat sayembara. Siapa yang membuat logo paling cantik itu bakalan dikasih hadiah gitu. Masya Allah. Kebetulan ini tuh bukan sayembara ke santri ICBS dong. Ya. Ini bukan cuma satu santri doang. Ini tuh udah gabungan dari beberapa santri. Berarti banyak dong santri yang semangat yang berkontribusi ngumpulin karyanya buat dijadiin logo. Betul. Kontribusi. Santri ICBS itu penuh jiwa kompetitif ya. Langsung dijawab ya sayembaranya, emang langsung kontribusi. Tapi ini emang keren banget ya, Masya Allah. Berarti masih SMP, SMA gitu yang bikin. Berarti masih di bangku sekolah tapi udah bisa ya bikin logo, ilustrasi yang eye-catching kayak gini, Masya Allah. Karya santri Suatu juga kebanggaan ya buat santri-santri ini. Oke. Terus ini kan udah nih logo kita udah terpasang, sabun udah diproduksi, udah dipakai juga sama konsumennya ya, meskipun baru di sekitar komplek Lampasi ya. Tapi sebenarnya Zelin sama Sabita pas pertama kali bikin ini tuh gimana tuh nawaitunya gitu, maksudnya niatnya ya, tujuannya ke depannya gitu. Sebenarnya buat apa sih sabun ini gitu? Mau dibawa sampai mana? Mau dibawa sejauh mana sebenarnya sabun ini? Jadi kan sabun ini memang lahirnya karena rasa prihatin kita terhadap saudara kita di Palestina. Dari hati nurani ya sebenarnya. Sebenarnya bukan kita sih yang kasihan, tapi kita seharusnya yang dikasihani ya. Soalnya ya mereka mewakili kita buat menjaga Al-Quds, Al-Aqsa kan. Jadi karena lahir dari sana juga, karena buat ganti ini kan produk boykot kan. Jadi emang niatnya tuh bukan buat bisnis atau apa, emang kayak biar semua orang gitu bisa make produk yang memang dari warga lokal sendiri gitu ya. Juga supaya lebih berkah ya, Insya Allah gitu. Ya, jadi supaya berarti jangan sampai nih meski kita cuci piring kita bersih tapi tanah Palestina justru dikotorin sama darah syuhada muslimin di sana gitu kan. Oke, berarti justru rupiah-rupiah rezeki-rezeki yang kita kumpulin justru malah larinya untuk membiayai membantai saudara muslimin kita sendiri gitu. Itu kan nauzubillah min zalik ya. Iya. Berarti ke situ ya niat dan tujuannya. Berarti Zelin sama Sabita emang ada niat dan tujuan buat memasarkan sabun ini ke umum gitu. Cita-cita kami itu tinggi dan semoga ini tuh diaminkan ya. Kami ingin memasarkan hingga nasional gitu. Jadi masih kalau bisa sebanyak-banyaknya orang memakai gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya dipasarkan ke khalayak umum berarti itu juga butuh step yang jauh juga berarti ya, butuh banyak banget tuh pensempurnaan kayak
kita selalu bisa memperbaiki sesuatu gitu kan. Yang udah baik pasti masih bisa diperbaiki lagi gitu kan. Karena yang sempurna kan cuma milik Allah gitu. Oke, berarti ayah bunda dan seluruh sahabat ICBS TV, dari episode kali ini dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kepedulian, meskipun doa adalah senjata terbaik kita saat ini gitu, mengadu ke Allah, menyerahkan nasib para syuhada, para muslimin yang berjuang di Gaza kepada Allah. Tapi kita sebagai muslim juga punya, kalau kata Ustazah Ismarni, wala dan baro ya, itu kepedulian dan rasa loyalitas terhadap sesama muslim. Ini bukan hanya tentang halal dan haram, tapi tentang bagaimana produk itu kita manfaatkan dan kemana benefit dari produk itu nantinya. Karena segala sesuatunya juga pasti nanti bakal dihisap oleh Allah ya. Meskipun itu cuma 500 rupiah yang kita keluarkan, tapi kalau dari itu justru kita membiayai peluru-peluru, justru kita membiayai bom-bom yang dijatuhkan di tanah Al-Quds, itu nggak akan luput dari hisab Allah nanti di yaumil akhir. Berarti kita harus selalu hati-hati, selalu menegakkan prinsip, menegakkan iman dan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja episode podcast ICBS TV kali ini bersama Zailin Sabita. Terima kasih telah menyempatkan hadir di episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena semuanya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.